Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, kelangkaan BBM bersubsidi masih terus terjadi di Sumatera Utara. Warga terpaksa menginap di SPBU untuk mendapatkan BBM. Ya, seperti inilah pemirsa, antrean kendaraan mengular 2 km di SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagian kendaraan antri sejak semalam hingga harus menginap demi mendapatkan solar. Kelangkaan solar maupun pertalite sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir. Pihak SPBU mengaku kelangkaan disebabkan pengurangan pasokan dari Pertamina. Sementara itu sejumlah truk besar juga mengantri panjang hingga menginap di Medan. Kondisi terpantau di SPBU Pajak Sore, SPBU NG Pos, SPBU Lauci di Jalan Jamin Ginting. Kita lihat menunggu antrian, supir memilih mematikan mesin karena BBM di tangki truk sudah menipis. Macet total besitang nih. Dari media sosial Bang Ginting 256, di SPBU Tanah Tinggi, ribuan pengendara motor antri panjang karena BBM tak kunjung datang. Kendala BBM langka ini yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Inilah antriannya di sore hari ini ya. Sementara itu kalau kita lihat dari gambar drone, memperlihatkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara. Seperti SPBU Nalela di Jalan Lintas Sumatera, SPBU Raja Harjosari, SPBU Teladan, dan SPBU Tanjung Satu. Sejumlah kendaraan terpaksa harus mengantri di tepi jalan dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU tersendat. Menanggapi langkanya BBM, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah isu pasokan BBM di Sumatera Utara yang menipis. Bobi menegaskan pasokan BBM di Sumatera Utara masih aman terkendali. Terkait antrian kendaraan di SPBU, Bobi menyampaikan PT Pertamina kekurangan supir untuk mengantarkan BBM ke sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara. Kami sudah cross check, yang disampaikan Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin kalau nggak salah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal sehingga banyak truk pengangkutnya tangki pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Namun tadi kami sudah koordinasi, saya minta dari dinas kami berkoordinasi dengan Pertamina dan juga dengan teman-teman TNI Polri. Kami dari TNI Polri, pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang hari ini belum selesai perekrutannya. Jadi kami minta mulai malam ini nanti tim dari TNI Polri sudah ready. Pemirsa, viral, oknum petugas Satlantas Polresta Denpasar menerima uang suap untuk mengurus SIM. Kasatlantas Polresta Denpasar membenarkan kejadian tersebut dan telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum petugas. Percakapan seseorang yang hendak membuat SIM meminta bantuan kepada oknum petugas Satlantas Polresta Denpasar di kantor pelayanan. Oknum petugas menyatakan bersedia membantu dengan nominal tertentu. Kasatlantas Polresta Denpasar, Kompol Muhammad Bayangkara Putra Sejati, membenarkan yang terjadi di video tersebut. Secara internal, telah menindak oknum petugas pelayanan SIM yang berinisial DL. Video viral yang beredar terkait masalah pelayanan SIM yang di luar prosedur, memang benar adanya video tersebut yang dilaksanakan oleh salah satu oknum dari petugas kami di pelayanan SIM, bahwa yang bersangkutan melaksanakan prosedural SIM yang tidak sesuai dengan SOP.
Polisi mengungkap pembuat video yang viral di pelayanan SIM mengaku oknum wartawan sempat bernegosiasi untuk men-take down atau menurunkan video tersebut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Penyidik gabungan Kartas Tipikor Polri dan Direskrimsus Polda Metro Jaya kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Iya pemirsa, pada pukul 11 siang tadi, mobil iring-iringan polisi tiba di gedung Bundar Pitsus Kejagung. Dari mobil penyidik mengeluarkan 3 box kontainer besar bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI. Penyidik juga mengeluarkan 3 buah bingkai besar yang dibungkus kain. Barang-barang tersebut langsung dibawa ke gedung Pitsus. Dan tak hanya membawa sejumlah barang, penyidik juga menyerahkan 2 mobil mewah ke Kejagung. 2 kendaraan mewah yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru diparkir di area gedung. Sementara itu, Kejagung terbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam sprindik baru, Febri berstatus sebagai saksi. Penerbitan sprindik dilakukan setelah Korps Adiaksa menerima berkas perkara dari Kortas Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut, sprindik pertama terkait Tipikor dan TPPU untuk PT Krakatau, kemudian kedua terkait Tipikor Batubara, dan sprindik ketiga terkait Tipikor dan TPPU Asabri. Kapus Penkum menjelaskan usai terbitnya 3 sprindik tersebut, segala tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih ke penyidik kejaksaan. Namun penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan KPK, serta Komisi 3 DPR juga ikut mengawasi proses penyidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, tap sangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa. Komisi Pemberantasan Korupsi tanggapi usulan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dilimpahkan ke KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Adriansyah masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri. Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke kejaksaan. KPK meyakini penyidik kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut.
menunggu perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung ya. Terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3, Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19 2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan ya, tapi tentu ada mekanismenya ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan.